Selamat pagi, saudara berkata Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Villa Melati Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Berfirman Tuhan bagi kita pagi hari ini, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, pernahkah dalam pengenalan kita akan Tuhan seolah-olah kita menemui jalan buntu dalam kehidupan kita? Ya, kita sepertinya sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita sudah merencanakan yang terbaik untuk usaha kita sudah merencanakan yang terbaik untuk pelayanan, bahkan karir, mungkin pendidikan anak-anak kita. Namun Tuhan izinkan itu gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Padahal sepertinya kita sudah berdoa, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, tapi kok Tuhan hasilnya seperti ini. Ya, Tuhan izinkan kita gagal dan menemui jalan buntu. Saya berkata Tuhan, saya ingin mengajak kita masuk dalam satu kisah, yaitu seorang Yusuf ya. Dalam Kejadian pasal 40 ayat 14 sampai dengan 15. Di sana diceritakan bagaimana ketika Yusuf ada dalam penjara, Tuhan mengizinkan dia bertemu dengan dua orang, juru minuman dan juru roti. Kemudian dua orang ini bermimpi. Ya, Yusuf dengan seizin Tuhan, dengan hikmat daripada Allah, mampu menerjemahkan mimpi kedua orang ini dan terjadi tepat seperti apa yang Yusuf katakan. Yusuf berharap bahwa ini adalah pencapaian tertingginya dia yang akan membawa dia kepada kemenangan. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada juru minuman, dia katakan, kalau kamu sudah kembali ke istana, tolong ceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Ya, supaya aku dikeluarkan dari tempat ini. Karena tidak ada satu kejahatan pun yang aku lakukan yang membuat aku layak ada di dalam kurungan ini, di dalam penjara ini. Yusuf memiliki rencana bahwa ini pencapaian tertingginya dia, dan kalau juru minuman ini mengingatkan dia kepada Fir'aun, maka Fir'aun akan mengeluarkan dia dari penjara dan dia akan kembali ke rumah orang tuanya. Namun Ibu berkata dari Tuhan, apa yang direncanakan oleh Yusuf nggak terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf inginkan. Juru minuman melupakan Yusuf. Ya, juru minuman melupakan Yusuf. Namun ada satu hal yang lebih luar biasa, yang besar, yang Tuhan rencanakan bagi Yusuf. Mungkin di rencananya Yusuf, dia mampu menerjemahkan mimpi juru minuman adalah suatu pencapaian tertinggi. Namun bagi Tuhan itu bukan pencapaian tertingginya Yusuf. Pencapaian tertingginya Yusuf adalah ketika dia menerjemahkan mimpi seorang Fir'aun. Dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ibu berkata oleh Tuhan, apa yang Yusuf lakukan ketika dia dilupakan oleh juru minuman ini, dia tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin dia gagal dalam rencananya dia, tapi dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap memberikan yang terbaik, dia tetap mengasihi Tuhan, sekalipun segala sesuatu nggak berjalan dengan sesuai apa yang dia rencanakan. Namun rencana Yusuf bisa gagal, ekspektasi Yusuf bisa menemui jalan buntu. Namun rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf tidak pernah gagal. Ya, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir ketika dia mampu atau menerjemahkan mimpi seorang Fir'aun. Bagi Yusuf, pencapaian tertingginya dia adalah ketika dia mampu menerjemahkan mimpi juru minuman. Namun bagi Tuhan ada hal yang lebih luar biasa. Itu sebabnya Tuhan tunda keberhasilan Yusuf di satu titik. Tapi Tuhan buka jalan untuk Yusuf bisa melesat lebih tinggi dan lebih luar biasa mencapai kemenangannya bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang saya ingin ingatkan bagi kita semua pada pagi hari ini. Rencana kita mungkin bisa gagal, usaha kita mungkin bisa gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi yang gagal itu rencananya kita, yang gagal mungkin usahanya kita. Tapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Kalau kita tetap berserah, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap mengasihi Dia di tengah-tengah kegagalan kita sekalipun, tetap mengasihi Dia di tengah-tengah kecewaan kita sekalipun, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetap tinggal mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat hal besar Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, biar berikan senantiasa kepada kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin bagi kami itu kegagalan, mungkin bagi kami itu jalan buntu, tapi kami percaya rencana kami bisa gagal, tapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah gagal. Tuhan, biar terus buka mata hati kami untuk kami boleh melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang lebih luar biasa yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.